Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Anwar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi pengaruh gaya kepemimpinan otoriter dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Lapi Laboratories tahun 2022. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Sumber daya manusia merupakan faktor utama penentu hasil akhir dari suatu pekerjaan karena baik atau tidaknya kualitas kerja sangat berhubungan erat dengan pekerja atau individu yang telah melakukan pekerjaan tersebut. Kinerja karyawan merupakan hasil kerja seseorang secara kualitas maupun secara kuantitas yang telah dicapai oleh karyawan dalam menjalankan tugas sesuai tanggung jawab yang telah diberikan. Gaya kepemimpinan otoriter yaitu gaya yang menempatkan kekuasaan di tangan satu orang, pemimpin sebagai penguasa tunggal, memandang dirinya lebih dari segala hal dibandingkan dengan bawahannya sehingga kemampuan bawahannya selalu dipandang rendah. Disiplin kerja adalah kemampuan kerja seseorang untuk secara teratur, tekun secara terus-menerus dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan berlaku dengan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan otoriter terhadap kinerja karyawan PT Lapi Laboratories? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Lapi Laboratories? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan otoriter dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Lapi Laboratories? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan otoriter terhadap kinerja karyawan PT Lapi Laboratories. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Lapi Laboratories. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan otoriter dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Lapi Laboratories. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat bagi penulis sebagai bahan perbandingan antara teori yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Universitas Bina Bangsa Banten dengan kenyataan yang ada di lapangan. Menambah wawasan umum mengenai gaya kepemimpinan otoriter, disiplin kerja, dan kinerja karyawan. Manfaat bagi perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pemikiran serta dapat memberikan suatu informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan di dalam menentukan kebijakan untuk kegiatan tersebut. Yang ketiga, manfaat bagi akademis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi atau kajian bagi peneliti-peneliti berikutnya yang diharapkan mampu memperbaiki dan menyempurnakan kelemahan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada deskripsi teoretik. Yang pertama, kinerja. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Yang kedua, kepemimpinan otoriter adalah jika kekuasaan atau wewenang sebagian besar mutlak tetap berada pada pemimpin, atau kalau pemimpin itu menganut sistem sentralisasi wewenang, pengambilan keputusan dan kebijaksanaan hanya ditetapkan sendiri oleh pemimpin. Bawahan yang tidak diikutsertakan untuk memberikan saran dan ide. Yang ketiga, pengertian disiplin. Sebagai kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Berdasarkan asumsi-asumsi dan pendapat para ahli di atas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: H1, diduga terdapat pengaruh gaya kepemimpinan otoriter terhadap kinerja karyawan. H2, diduga terdapat pengaruh antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, H3, diduga terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan otoriter dan disiplin kerja secara bersama terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Peneliti mengamati aspek-aspek
yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti secara lebih spesifik sehingga diperoleh data yang menunjang penyusunan laporan penelitian untuk diproses dan dianalisis berdasarkan teori yang telah dipelajari sehingga diperoleh gambaran mengenai objek dan dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan metode survei dan pengolahan data menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Di sini ada populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Lapi Laboratories yang berjumlah 305 orang. Sampel. Dengan menggunakan rumus Lovin, peneliti menentukan batas kelonggaran yang ditolerir sebesar 5%, sehingga sampel yang akan digunakan adalah sebagai berikut. Di sini peneliti menggunakan rumus Lovin dan menemukan hasil akhir untuk sampel yaitu sebanyak 173 orang atau 173 responden. Selanjutnya, teknik analisis data. Penelitian ini memakai analisis regresi linear berganda dengan alat bantu menggunakan program SPSS 24 yang sudah diuji sesuai kaidah-kaidah penelitian. Statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, yaitu ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda, analisis determinasi, hipotesis penelitian, ada uji T dan uji F. Hipotesis statistik. Hipotesis pertama yaitu H0 sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh gaya kepemimpinan otoriter terhadap kinerja karyawan. H1 lebih besar daripada 0, artinya terdapat pengaruh gaya kepemimpinan otoriter terhadap kinerja karyawan. Hipotesis kedua, H0 sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. H1 lebih besar daripada 0, artinya terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Hipotesis ketiga, H0 sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh secara simultan gaya kepemimpinan otoriter dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. H1 lebih besar daripada 0, artinya ada pengaruh secara simultan gaya kepemimpinan otoriter dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.